Hello everybody, welcome back to the online grammar class. Dan sekarang kita sudah belajar mengenai past continuous. Dan jangan lupa video ini dilengkapi dengan kuis. Jangan lupa untuk ambil kuisnya setelah Anda menonton video ini. Oke? Langsung saja kita membahas pelajaran kita, yaitu kita mulai dari be, di mana semua continuous tense yang ada continuous itu pasti menggunakan be. Oke, di mana be kita sudah belajar di pelajaran paling awal, yaitu di pelajaran pertama, di mana be itu ada bermacam-macam, ada am, ada is, dan ada are. Ini merupakan be di present tense. Di mana is am are ini ditentukan atau dibedakan oleh subjeknya atau pronounsnya. Di mana is itu kita gunakan untuk she, he, it, am untuk I, are untuk you, they, we. Selain is am are, be lain adalah was dan were. Di mana was dan were ini kita gunakan untuk past tense, baik itu past simple atau past continuous. Di mana was untuk she, he, it, dan juga untuk I, sementara were untuk you, they, we. Karena di video ini kita belajar mengenai past continuous, maka kita fokus kepada be untuk past tense, yaitu was dan were. Di mana kita gunakan was untuk she, he, it, dan juga untuk I, was, she was, he was, it was. Sementara kita gunakan were untuk you were, they were, dan we were. Inilah yang disebut dengan past continuous. Di mana formula dari past continuous ini adalah pronouns atau subjek, kemudian was were, kemudian kita tambahkan kata kerja yang ditambahkan dengan ing atau ing. Jangan lupa formula ini ya, sehingga kalimatnya menjadi, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu he was waiting for me. Jadi ada subjek he, kemudian was yang menjadi be-nya, kemudian ada kata kerja wait, kemudian kita tambahkan ing, waiting for me. Contoh lain, I was studying at 7 p.m. Atau they were riding. Jadi ingat formulanya ya. Oke, kita fokus kepada formulanya dulu ya. Ini adalah formula untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif, kita hanya menambahkan not. Ingat, not setelah be verb-nya. Be verb ini tadi were sama was. Jadi kita tambahkan not setelah be verb-nya. Ingat, posisi not-nya itu adalah setelah be verb-nya. They were not waiting for me. I was not studying at 7 p.m. Ingat bagian ini. Oke, kemudian kita lihat kalimat afirmatifnya lagi. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya atau yes or no question, kita harus menginvert atau mengubah posisi subjek dengan verb-nya. Tentu terlebih dahulu kalian harus tahu dulu mana subjeknya. Yang menjadi subjek di sini adalah they dan I. Kemudian kita menginvert subjek dan be verb-nya. Kita ubah posisinya menjadi were they waiting for me? Jangan lupa tanda tanya di belakang kalimatnya. Oke, jadi sekali lagi kita invert. Kita ubah posisi. Was I studying at 7 p.m.? Begitu cara mengubahnya menjadi yes or no question. Sangat gampang. Kalau ya, yes they were, atau kalau tidak, no they were not. Itu mengenai formulanya. Kemudian kita lanjutkan mengenai penggunaannya. Penggunaan past continuous yang pertama yaitu kita gunakan past continuous ini untuk membicarakan tindakan atau situasi yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Artinya waktu tertentu di sini adalah waktunya spesifik. Ya, misalnya ada at 7 p.m. atau at 12 o'clock
Waktunya spesifik. Atau kita juga bisa menggunakan tahun kalau kita membuat tahun ini adalah spesifik. Artinya kita membicarakan mengenai kejadian-kejadian di beberapa tahun, kemudian kita spesifikkan tahunnya, yaitu tahun contohnya tahun 2001, maka dalam hal itu kita menggunakan past continuous. Contohnya, what were you doing at 7 o'clock last night? Nah, ini jam 7. Jadi waktunya spesifik. Apa yang kamu lakukan pada jam 7? Dalam hal ini, karena waktunya spesifik, ingat kalau ada menggunakan waktu atau ada menggunakan jam, maka kalimatnya harus dalam bentuk past continuous. Jadi ada be-nya, kemudian ada ing-nya atau ing-nya. What were you doing? Maka jawabannya, I was driving home from work. Maksudnya, dia pada jam 7 adalah dia sedang dalam perjalanan pulang. Oke? Jadi kalau waktunya spesifik, ingat, waktunya ada jamnya, kita menggunakan past continuous di situ. Itu penggunaan pertama. Penggunaan kedua yaitu kita gunakan past continuous untuk membicarakan tindakan atau situasi yang sedang berlangsung di waktu lampau ketika ada aksi lain terjadi. Jadi artinya ada dua aksi yang terjadi. Ya, ada aksi past continuous dan ada aksi lain. Perhatikan gambarnya. Situasinya di sini ada Anne dan Keith. Mereka sedang membaca dan menulis. Itu mereka sedang melakukan suatu aktivitas. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas ini, tiba-tiba ada kejadian atau ada aksi yang menginterupsi atau yang terjadi di sela-sela kejadian yang sedang berlangsung itu. Yaitu ada seseorang datang. Datang di waktu ada kejadian yang sedang berlangsung di tempat itu. Jadi kalimatnya menjadi, when I walked into the room, Anne was writing postcard and Keith was reading. Jadi di sini ada dua kejadian. I walked into the room. Di sini walked kita gunakan dalam bentuk past simple. Past simple saya sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian aksi atau kegiatan yang sedang berlangsungnya kita gunakan past continuous-nya. Jadi kalian harus tahu mana kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang berlangsung lama, kemudian mana aksi atau kegiatan yang menginterupsi kegiatan yang sedang berlangsung itu. Nah, yang menginterupsi itu adalah past simple, sedangkan kegiatan yang lamanya yang sedang berlangsungnya itu adalah past continuous. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan when atau while sebelum past continuous. Contohnya, I met her when atau while we were working for the same company. Di sini ada when atau while, kita gunakan sebelum past continuous. Past continuous di sini adalah we were working. We were working for the same company. Itu past continuous. Jadi sebelum past continuous kita bisa menggunakan when atau while. Sedangkan kita hanya boleh menggunakan when, tidak boleh while sebelum past simple. Oke, ingat itu. Di mana tadi saya sudah bilang biasanya kita menggunakan past continuous itu berbarengan dengan past simple. Di sini past simple-nya adalah I met her. I met her itu merupakan sebuah aksi, kemudian we were working for the same company. Itu ada aksi lain juga, yaitu past continuous. Jadi kita bisa menggunakan when sebelum past simple, tetapi kita tidak boleh menggunakan while sebelum past simple. Jadi when I met her, kita tidak boleh mengatakan while I met her. Kita tidak boleh mengatakan itu. Kita hanya menggunakan while sebelum past continuous. Jadi ketika saya bertemu dengannya, kami sedang bekerja di perusahaan yang sama. When I met her, we were working for the same company. Oke, jadi di sini ada dua clause, ada dua kejadian yang dihubungkan oleh when.
Ingat, kalau kita menggunakan when di depan kalimat, maka harus ada koma setelah past simple-nya, baru kita ikutin dengan past continuous. Oke? Saya harap ini sudah jelas. Jangan lupa ambil kuisnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.